Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Ibni Fauzan di sela-sela waktu Anda. Kali ini saya akan melaporkan laporan pemberitaan ataupun learning journal di hari Rabu tanggal 20 November 2024 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada laporan kali ini, kelompok 6 membahas tentang mendalami jurnalisme investigasi, sifat, jenis, struktur, laporan, dan langkah-langkah dalam produksi pembuatan kegiatan berita investigasi. Yang pertama adalah pengertian dari penulisan berita investigasi. Penulisan berita investigasi adalah proses jurnalistik yang mendalam untuk mengungkap fakta yang tersembunyi, seringkali terkait dengan isu-isu penting bagi masyarakat. Berita ini memerlukan penggalian informasi yang sangat cermat, penggunaan data terverifikasi, dan transparansi metode untuk menjaga kredibilitas. Kemudian ada sifat-sifat penulisan berita investigasi. Yang pertama adalah argumentatif, yang kedua adalah padat dan jelas. Jadi padat dan jelas ini adalah perkataan yang tidak bertele-tele. Kemudian ada mendalam, akurat, terus ada objektif, kemudian ada berbasis bukti dan kuat, kemudian ada kritis dan mengungkap fakta tersembunyi. Kemudian yang terakhir ada menyajikan dan dampak ataupun implikasi dari isu tersebut. Kemudian ada jenis-jenis penulisan berita investigasi. Yang pertama adalah investigasi utama, kemudian ada investigasi fungsional, yang ketiga ada investigasi dokumenter, kemudian yang keempat ada investigasi interaktif, dan yang kelima adalah investigasi operasional. Kemudian ada tujuan dan struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama itu adalah tujuan dari berita investigasi itu yang pertama adalah mengungkap fakta ataupun mengungkap yang benar adanya. Kemudian ada mengingatkan kesadaran publik. Kemudian ada mendorong akuntabilitas. Kemudian ada mendorong perubahan sosial. Dan yang terakhir ada menjaga integritas media. Kemudian ada struktur berita investigasi. Yang pertama itu ada lead. Dia urutannya paling atas. Kemudian ada body. Kemudian ada latar belakang. Terus yang keempat ada analisis bukti. Dan yang terakhir adalah penutup. Laporan berita investigasi. Laporan investigasi media dilandasi dengan riset yang sangat cermat. Informasi dipilah dari muatan ideologis atau penyimpangan lain. Riset misalnya berkaitan dengan laporan yang bisa menjebloskan seseorang ke dalam penjara atau mengeluarkannya. Lewat riset bisa dilihat bagaimana sebuah sistem beroperasi dan menjelaskan penyebab permasalahannya. Peliputan memerlukan rancangan penelitian yang sistematis dan terencana. Ada 3 elemen dasar yang mendorong kerja investigasi menurut John Ullman dan Steve Heinemann, yaitu yang pertama adalah investigasi laporan bukan dibuat oleh satu orang, melainkan hasil kerja sebuah tim. Yang kedua adalah subjeknya adalah kepentingan khalayak ramai, bukan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah umum yang sengaja disembunyikan dari hadapan publik. Kemudian ada proses pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi, yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama kita akan bahas adalah praproduksi. Praproduksi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah ide atau gagasan yang sudah didapat. Kemudian 2 adalah melakukan riset untuk mencari narasumber ataupun pelaku. Yang ketiga adalah pematangan konsep. Selanjutnya ada produksi. Produksi ini ada 2 tahapan. Yang pertama materi produksi, yang kedua ada sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada pasca produksi.
Pasca produksi ini terdapat 3 tahapan, yang mana satu itu adalah verbatim dan shortlist. Kemudian yang kedua adalah pembuatan naskah. Yang ketiga ataupun yang terakhir penyuntingan gambar. Itulah laporan yang saya dapat laporkan dari studio melapor.